Nah, ini nih, lama tak ada kabar, Simon Tahamata beri kabar baik Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Apakah Indonesia bisa ikut Piala Dunia? Begini info selengkapnya. Wah, semakin bener sih ini. Doni Tripamungkas tiba-tiba doakan kesuksesan untuk John Hartman. Apakah ini ada tanda-tanda Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia di tangan John Hartman? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Simon Tahamata beri kabar baik Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Kabar baik akhirnya datang untuk Timnas Indonesia, khususnya bagi para pecinta sepak bola tanah air yang selama ini setia menanti prestasi di level dunia. Kali ini, angin segar itu bukan datang dari Timnas senior yang memang selalu menjadi harapan utama, melainkan dari kelompok umur. Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata, kembali muncul ke publik dengan membawa kabar yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng, yakni persiapan serius Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2026. Meski bukan level senior yang selama ini kita idam-idamkan bisa lolos Piala Dunia, setidaknya kabar ini menjadi obat rindu dan penawar dahaga bagi para pendukung setia Timnas Indonesia. Nama Simon Tahamata memang sempat jarang terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kehadirannya kembali terungkap lewat unggahan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, di media sosial Instagram. Dalam unggahan tersebut, Alexander Zwiers membagikan momen kebersamaan bersama staf Garuda United yang juga menampilkan sosok Simon Tahamata. Ia menuliskan bahwa mereka baru saja menyelesaikan 3 hari yang inspiratif bersama staf dengan suasana yang penuh keterbukaan, pikiran positif, serta komitmen bersama untuk terus belajar dan berkembang. Dari sinilah publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tengah dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dari postingan tersebut pula diketahui bahwa Simon Tahamata ternyata tengah fokus mempersiapkan Timnas U17 Indonesia untuk target jangka menengah dan panjang, termasuk Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Lama tak terdengar, Head of Scouting Timnas Indonesia itu ternyata terus bekerja di balik layar, berkomunikasi intens dengan Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, serta pelatih Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa PSSI mulai membangun fondasi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan antar kelompok umur. Dalam wawancara dengan media PSSI pada November 2025 lalu, Simon Tahamata sebenarnya sudah memberi sinyal mengenai rencana besar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melatih anak-anak Garuda United usia 16 tahun dan melihat potensi besar yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Menurut Simon, talenta mereka sangat banyak, dan yang paling penting adalah kemauan untuk bekerja keras di atas lapangan. Hal inilah yang menjadi modal utama untuk bersaing di level internasional. Simon Tahamata juga menegaskan bahwa fokus utamanya adalah penguatan teknik dasar yang menjadi fondasi sepak bola modern. Ia memberi contoh sederhana, seperti dalam duel 1 lawan 1, pemain harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk menang. Bagi Simon, detail-detail kecil seperti ini sangat menentukan kualitas pemain di masa depan. Ia tidak hanya mencari pemain berbakat secara alami, tetapi juga pemain yang memiliki mental kuat dan mau terus berkembang. Indonesia sendiri sejatinya sudah memiliki pengalaman tampil di 2 edisi Piala Dunia U17, yakni edisi 2023 dan 2025. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menatap edisi berikutnya. Kini, Simon Tahamata mengaku fokus mencari pemain-pemain muda yang mampu bermain dalam sistem sepak bola modern, cepat dalam mengambil keputusan, berani, serta mampu bekerja keras selama 90 menit penuh. Di bawah pengawasan langsung Simon Tahamata, Garuda United sejauh ini menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Perlu diketahui, Garuda United merupakan tim yang diisi oleh calon-calon pemain Timnas U17 Indonesia yang dipersiapkan khusus untuk ajang Piala Asia U17 2026 dan Piala Dunia U17 2026. Saat ini mereka berkompetisi di EPA Super League U18 dan menunjukkan hasil yang sangat impresif.
Hingga pekan ke-18, Garuda United berhasil memuncaki klasemen EPA Super League U18 Grup A. Mereka mencatatkan 14 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Catatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif di level kompetisi domestik. Dengan Piala Asia U17 2026 yang semakin dekat dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei, kabar ini tentu menjadi suntikan semangat besar bagi timnas U17 Indonesia. Indonesia sendiri sudah dipastikan kembali tampil di Piala Asia U17 2026 setelah berhasil lolos ke babak 8 besar pada edisi sebelumnya. Dalam undian yang akan dilakukan pada 12 Februari 2026, Garuda Asia masuk ke dalam pot kedua. Target realistis pun kembali dicanangkan, yakni lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2026 agar dapat mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang akan digelar pada November tahun tersebut. Harapan besar kembali tumbuh. Meski belum di level senior, langkah-langkah yang dilakukan Simon Tahamata dan timnya setidaknya menunjukkan bahwa mimpi timnas Indonesia tampil di panggung dunia sedang dibangun dari akar yang kuat. Menurut kalian, apakah generasi ini mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di level dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Doni Tri Pamungkas mendoakan kesuksesan John Hartman di Timnas Indonesia. Kabar tentang Timnas Indonesia kembali menghadirkan nuansa optimisme di awal tahun 2026. Setelah PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026, respon positif mulai berdatangan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pemain muda Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas. Bek kiri muda yang tengah naik daun itu secara terbuka mendoakan agar John Hartman sukses dalam menangani skuad Garuda dan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih baik ke depannya. John Hartman sendiri mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun dari PSSI dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Penunjukan pelatih asal Inggris tersebut menandai era baru bagi Timnas Indonesia setelah melalui berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Rekam jejak Hartman yang pernah menangani tim nasional dengan peringkat FIFA lebih tinggi, seperti Kanada dan Selandia Baru, menjadi alasan utama PSSI menaruh kepercayaan besar kepadanya. Harapan publik pun otomatis ikut meninggi, termasuk dari para pemain lokal yang bercita-cita menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Dalam sesi konferensi pers jelang laga Persija Jakarta melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 22 Januari 2026, Doni Tri Pamungkas mendapat pertanyaan terkait sosok John Hartman. Dengan nada penuh hormat, Doni menilai Hartman sebagai pelatih yang memiliki kualitas mumpuni. Ia juga menyampaikan doa dan harapan agar kehadiran Hartman mampu membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Menurut Doni, suksesnya seorang pelatih kepala akan sangat berdampak pada perkembangan tim secara keseluruhan. Ucapan Doni Tri Pamungkas tersebut mencerminkan sikap profesional sekaligus optimisme dari pemain muda Indonesia terhadap arah baru Timnas. Bagi Doni, pelatih dengan pengalaman internasional seperti John Hartman tentu membawa perspektif berbeda, baik dari segi taktik, disiplin, maupun mental bertanding. Ia berharap, di bawah arahan Hartman, Timnas Indonesia bisa tampil lebih konsisten dan kompetitif, terutama dalam menghadapi agenda besar seperti FIFA Series 2026 dan kualifikasi turnamen internasional lainnya. Menariknya, beredar pula kabar bahwa John Hartman akan hadir langsing di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Madura United pada Jumat 23 Januari 2026. Kehadiran tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Hartman memantau langsung pemain-pemain Liga Indonesia. Meski demikian, Doni Tri Pamungkas mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa jika benar Hartman hadir, hal itu akan menjadi motivasi tambahan bagi semua pemain di lapangan. Menurut Doni, kehadiran pelatih Timnas Indonesia di stadion akan memacu pemain untuk tampil maksimal. Ia menyadari bahwa setiap pertandingan bisa menjadi ajang pembuktian, terutama bagi pemain-pemain muda yang ingin menarik perhatian pelatih Timnas. Situasi ini sekaligus menunjukkan bahwa era John Hartman berpotensi membuka persaingan sehat di dalam skuad Garuda, di mana performa di level klub akan sangat menentukan peluang mendapatkan panggilan ke tim nasional.
Doni Tripamungkas sendiri memang sedang berada dalam fase perkembangan yang cukup pesat. Pemain kelahiran 2004 itu kini menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Persija Jakarta. Penampilannya yang konsisten di level klub membuat namanya semakin sering diperbincangkan sebagai salah satu aset masa depan Timnas Indonesia. Selain itu, Doni juga sudah mengoleksi 4 caps bersama Timnas Indonesia, termasuk tampil di ajang Piala AFF 2024. Dengan kondisi tersebut, peluang Doni Tripamungkas untuk kembali dipanggil memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 Maret mendatang terbuka cukup lebar. Apalagi, Shane Petinama masih harus menjalani sanksi dari FIFA, sehingga posisi bek kiri menjadi salah satu sektor yang membutuhkan alternatif. Doni pun disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi peran tersebut, terlebih dengan performanya yang terus menanjak bersama Persija. Doa dan dukungan yang disampaikan Doni Tripamungkas kepada John Herdman sejatinya merepresentasikan harapan besar para pemain muda Indonesia. Mereka ingin Timnas Indonesia tidak hanya berganti pelatih, tetapi juga benar-benar mengalami peningkatan kualitas secara menyeluruh. Kehadiran Herdman diharapkan mampu menyatukan potensi pemain lokal dan diaspora dalam satu sistem permainan yang solid dan modern. Kini, publik sepak bola nasional menanti seperti apa sentuhan John Herdman terhadap Timnas Indonesia. Apakah ia mampu menjawab ekspektasi tinggi dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional? Dan menurut kalian, apakah pemain muda seperti Doni Tripamungkas layak mendapat peran penting di era baru Timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. John Herdman ungkap filosofinya terhadap Timnas Indonesia. Lagi dan lagi, pembahasan tentang masa depan Timnas Indonesia selalu kembali pada satu kata kunci yang sama, yakni fondasi. Hal inilah yang kembali diungkapkan pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, yang secara terbuka menyampaikan filosofi kepelatihannya sejak awal menangani skuad Garuda. Bagi Herdman, membangun tim nasional tidak bisa hanya berorientasi pada hasil instan, melainkan harus dimulai dari sistem akar rumput yang kuat dan berkelanjutan. Pandangan ini seolah mengulang apa yang pernah disuarakan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beberapa tahun lalu. John Herdman menilai bahwa sistem pembinaan usia dini memegang peran sangat krusial dalam membentuk karakter dan kualitas pemain nasional. Ia datang ke Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada pembangunan fondasi sejak level paling dasar. Filosofi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari perjalanan panjang Herdman di dunia kepelatihan. Karirnya dimulai dari kelompok usia muda, akademi, hingga akhirnya menembus level tertinggi sepak bola dunia. Menurut Herdman, tanpa fondasi yang benar, prestasi di level senior hanya akan bersifat sementara. Perjalanan karir John Herdman menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan tidak lahir secara instan. Namanya mulai dikenal ketika menangani tim junior Selandia Baru, lalu berkembang saat dipercaya memimpin timnas wanita Kanada dengan hasil yang konsisten. Ia kemudian naik level menangani timnas U23 Kanada sebelum akhirnya menukangi timnas senior. Puncak pencapaiannya terjadi saat Herdman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah prestasi bersejarah yang lahir dari proses panjang dan sistematis. Menariknya, Herdman secara terbuka mengakui bahwa latar belakangnya berbeda dari banyak pelatih elit dunia. Ia tidak pernah berkarir sebagai pemain profesional, namun justru dari titik itulah filosofi kepelatihannya terbentuk. Ia mengantongi lisensi kepelatihan di usia 20 tahun dan memulai perjalanan dari level akar rumput. Bagi Herdman, bekerja langsung dengan pemain muda memberinya pemahaman menyeluruh tentang perkembangan individu, baik secara teknik, mental, maupun karakter. Pendekatan ini terasa relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga berulang kali menekankan pentingnya membangun fondasi sejak dini. Shin bahkan terjun langsung menangani timnas U20 Indonesia sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Ia konsisten menekankan pembenahan teknik dasar, fisik, dan mental pemain muda. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong kerap dihadapkan pada berbagai kendala struktural yang membuat pembenahan di level usia dini tidak berjalan maksimal. Salah satu isu yang kerap mencuat pada era Shin Tae-yong adalah dugaan kuat adanya praktik mafia sepak bola di level pembinaan usia dini.
mulai dari praktik titip pemain hingga intervensi non-teknis yang mengorbankan kualitas. Tidak sedikit pemain yang sebenarnya memiliki potensi lebih baik, justru tersingkir karena kalah akses. Situasi inilah yang membuat Shin Tae-yong dinilai tidak sepenuhnya leluasa membenahi sepak bola Indonesia dari akarnya, meskipun visi dan arah pembinaannya sudah jelas. Kini, harapan baru muncul di era John Herdman. Dengan pengalaman panjang di sistem sepak bola modern seperti Kanada, Herdman diyakini memiliki keberanian dan kapasitas untuk menegakkan sistem yang lebih bersih dan profesional. Filosofi Herdman yang memposisikan pelatih sebagai guru dinilai cocok untuk membangun ekosistem pembinaan yang sehat. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan di mana pemain merasa aman untuk berkembang berdasarkan kualitas, bukan koneksi. Banyak pihak optimis bahwa di bawah kepemimpinan John Herdman, praktik-praktik lama yang merusak pembinaan usia dini bisa diberantas secara perlahan. Dengan dukungan penuh dari federasi dan sistem yang lebih transparan, peluang membangun fondasi sepak bola Indonesia menjadi lebih terbuka. Jika filosofi ini benar-benar diterapkan secara konsisten, maka timnas Indonesia tidak hanya akan kuat hari ini, tetapi juga memiliki masa depan yang berkelanjutan. Pertanyaannya kini, apakah era John Herdman benar-benar menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk lepas dari masalah klasik di level akar rumput? Apakah filosofi fondasi yang sejak lama digaungkan akhirnya bisa terwujud tanpa hambatan? Menarik untuk menunggu bagaimana perjalanan timnas Indonesia ke depan. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda optimis dengan era baru John Herdman atau justru masih menyimpan keraguan? FIFA Series bikin timnas Indonesia naik kelas tanpa menunggu Piala Dunia. FIFA Series 2026 perlahan mulai dipandang sebagai momentum penting yang bisa mengangkat kelas timnas Indonesia tanpa harus menunggu panggung Piala Dunia. Turnamen anyar besutan FIFA ini menjadi salah satu agenda internasional paling menyita perhatian publik sepak bola tanah air, terutama karena keikutsertaan skuad Garuda yang dinilai syarat makna strategis. Bagi Indonesia, FIFA Series bukan sekedar ajang uji coba biasa, melainkan peluang emas untuk merasakan atmosfer persaingan lintas konfederasi secara rutin dan resmi. Keikutsertaan timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 memberi sinyal kuat bahwa Garuda mulai diperhitungkan dalam peta sepak bola internasional. Turnamen ini akan digelar pada FIFA Matchday Maret 2026, periode yang biasanya dimanfaatkan negara-negara besar untuk laga uji coba berkualitas. Berbeda dengan uji coba konvensional yang seringkali sulit mendapatkan lawan sepadan, FIFA Series menghadirkan pertandingan kompetitif dengan format turnamen mini, membuat setiap laga memiliki nilai lebih dari sekedar formalitas. FIFA Series 2026 sendiri merupakan edisi kedua dari ajang ini setelah pertama kali diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino pada Maret 2023. Edisi perdana pada tahun 2024 diikuti 24 negara dari 6 konfederasi. Untuk edisi 2026, FIFA memperluas cakupan peserta menjadi 36 tim nasional. Perluasan ini menegaskan misi FIFA dalam membuka akses pertandingan internasional lintas konfederasi secara lebih merata, terutama bagi negara-negara yang jarang mendapatkan kesempatan menghadapi lawan berkualitas. Bagi timnas Indonesia, kehadiran FIFA Series bisa menjadi jalan pintas untuk naik kelas secara bertahap namun nyata. Selama ini, salah satu kendala utama Garuda adalah minimnya laga internasional melawan tim dari luar Asia. Padahal menghadapi lawan dengan karakter berbeda merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas permainan, kecerdasan taktik, dan mental bertanding. FIFA Series menjawab kebutuhan itu dengan mempertemukan tim dari Eropa, Oseania, Amerika, Asia hingga Afrika dalam satu agenda resmi. Fakta bahwa Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 juga memiliki arti besar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan digelar serentak dalam 9 seri di 8 negara. Indonesia sejajar dengan Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan sebagai tuan rumah. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga bukti kepercayaan FIFA terhadap infrastruktur dan manajemen sepak bola nasional. Pada seri Indonesia, skuad Garuda tergabung bersama Bulgaria dari UEFA, Kepulauan Salomon dari OFC, serta Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF. Komposisi ini terbilang ideal untuk menguji kesiapan timnas Indonesia menghadapi beragam gaya bermain. Bulgaria mewakili sepak bola Eropa yang disiplin dan taktis,
Kepulauan Solomon dikenal dengan tempo cepat khas Oseania, sementara Saint Kitts and Nevis membawa karakter fisik dan atletis ala Amerika Tengah. Ajang ini memberi timnas Indonesia pengalaman yang biasanya hanya didapatkan di turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia. Namun bedanya, FIFA Series hadir lebih awal dan lebih sering. Inilah mengapa banyak pihak menilai FIFA Series sebagai jalan membangun kelas timnas Indonesia tanpa harus menunggu lolos ke Piala Dunia. Setiap pertandingan menjadi laboratorium penting untuk mengasah strategi, menguji kedalaman skuad, serta membentuk mental juara di level internasional. Selain aspek teknis, FIFA Series juga berdampak pada citra dan peringkat timnas Indonesia. Laga resmi FIFA Matchday berkontribusi langsung terhadap ranking FIFA, yang selama ini menjadi salah satu tolok ukur kekuatan sebuah tim nasional. Jika timnas Indonesia mampu tampil kompetitif dan meraih hasil positif, maka posisi di ranking dunia bisa terdongkrak, membuka peluang menghadapi lawan yang lebih berkualitas di masa depan. Kini pertanyaannya, apakah FIFA Series benar-benar bisa menjadi batu loncatan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi? Apakah ajang ini mampu dimaksimalkan sebagai sarana pembelajaran dan pembuktian, bukan sekedar partisipasi? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah FIFA Series layak disebut sebagai jalan cepat timnas Indonesia naik kelas, atau justru hanya sekedar turnamen pemanasan belaka? Hitungan poin FIFA Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Agenda FIFA Series 2026 tidak hanya penting dari sisi prestise dan kualitas lawan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi posisi timnas Indonesia di ranking dunia. Salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan publik adalah potensi poin FIFA yang bisa diraih skuad Garuda dari ajang ini. Dalam konteks sepak bola modern, ranking FIFA bukan lagi sekedar angka, melainkan aset strategis yang memengaruhi undian turnamen, pemilihan lawan uji coba, hingga persepsi internasional terhadap kekuatan sebuah tim nasional. Timnas Indonesia berpeluang meraup tambahan poin FIFA yang cukup signifikan dari laga-laga di FIFA Series 2026. Berdasarkan perhitungan yang ramai diperbincangkan di media sosial, Indonesia berpotensi mendapatkan poin dari pertandingan melawan Bulgaria, Solomon Islands, serta Saint Kitts and Nevis. Perhitungan ini didasarkan pada formula ranking FIFA terbaru yang mempertimbangkan perbedaan peringkat, konfederasi, serta status pertandingan resmi FIFA Matchday. Artinya, setiap hasil di FIFA Series memiliki bobot yang jauh lebih berarti dibanding uji coba biasa. Laga melawan Bulgaria disebut-sebut menjadi peluang terbesar bagi timnas Indonesia untuk mendulang poin. Bulgaria merupakan tim asal Eropa Timur yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia. Dalam simulasi yang beredar, kemenangan atas Bulgaria bisa menghadirkan tambahan sekitar 6,20 poin FIFA. Angka ini tergolong besar bagi Indonesia, mengingat dalam banyak pertandingan sebelumnya, Garuda harus bersusah payah mengumpulkan poin dalam jumlah kecil. Mengalahkan tim Eropa di laga resmi FIFA akan menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia benar-benar mengalami peningkatan kualitas. Selain Bulgaria, pertandingan melawan Solomon Islands juga menawarkan peluang poin yang tidak kalah menarik. Meski berasal dari Konfederasi Oseania, Solomon Islands tetap memberi nilai poin yang cukup signifikan jika Indonesia mampu meraih kemenangan. Berdasarkan perhitungan yang beredar, tambahan poin dari laga ini berada di kisaran 4,01 poin FIFA. Nilai tersebut menunjukkan bahwa menghadapi tim dengan peringkat di bawah Indonesia pun tetap penting, karena kemenangan tetap berkontribusi pada akumulasi poin secara keseluruhan. Sementara itu, duel kontra Saint Kitts and Nevis dari Konfederasi CONCACAF juga diproyeksikan memberikan tambahan poin yang hampir setara dengan laga melawan Solomon Islands. Jika timnas Indonesia mampu meraih hasil maksimal, tambahan poin yang bisa dikantongi berada di kisaran 3,96 poin FIFA. Meski terlihat lebih kecil dibanding potensi dari laga melawan Bulgaria, poin ini tetap bernilai strategis dalam menjaga tren kenaikan ranking secara konsisten. Jika ketiga laga tersebut benar-benar dimenangkan, total tambahan poin FIFA yang bisa diraih timnas Indonesia diperkirakan menembus angka lebih dari 14 poin. Dalam konteks ranking FIFA, lonjakan sebesar ini tentu sangat berharga. Tambahan poin tersebut bisa membantu Indonesia naik beberapa peringkat dunia, sekaligus memperlebar jarak dari negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara umum. Ini menjadi bukti bahwa setiap laga di FIFA Series bukan sekedar formalitas, melainkan investasi jangka panjang bagi posisi Indonesia di peta sepak bola dunia. Namun demikian, perhitungan ini juga memicu diskusi dan perdebatan di kalangan warganet.
Sebagian mempertanyakan apakah ketiga laga tersebut benar-benar akan dimainkan dalam satu rangkaian FIFA Series 2026. Keraguan ini terlihat dari kolom komentar yang menyoroti kemungkinan perubahan lawan, jadwal, atau format pertandingan. Meski begitu, diskusi ini justru menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap dampak nyata FIFA Series bagi timnas Indonesia, khususnya dari sisi ranking FIFA. Terlepas dari spekulasi tersebut, FIFA Series 2026 tetap menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia. Setiap pertandingan resmi kini memiliki makna ganda, yakni sebagai sarana peningkatan kualitas permainan sekaligus ladang poin FIFA. Pola pikir ini menandai perubahan besar dalam cara memandang laga uji coba, yang kini tidak lagi dianggap sekedar pemanasan, melainkan bagian dari strategi besar membangun kekuatan tim nasional. Kini menarik untuk menunggu bagaimana timnas Indonesia memanfaatkan peluang ini. Apakah skuad Garuda mampu memaksimalkan FIFA Series sebagai ajang pengumpul poin sekaligus pembuktian kualitas? Ataukah justru tekanan besar akan menjadi tantangan tersendiri? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Seberapa penting menurut Anda poin FIFA dari FIFA Series ini bagi masa depan timnas Indonesia?